Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin benarkah one man one vote adalah masalah terbesar demokrasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Di antara beberapa pilar demokrasi, perlukah salah satunya komedi? Mensrea Stand Up Comedy Special adalah stand up comedy special saya yang ke-10. Mensrea sendiri adalah istilah di bidang hukum yang berarti niat jahat. Kurang lebihnya, saya ingin berkata bahwa tidak ada niat jahat dari saya, hanya ingin membuat tertawa. Tapi pada saat yang bersamaan, ada beberapa orang yang harus kita cermati niat di balik tindakannya. Mensrea Stand Up Comedy Special akan pergi ke 10 kota di luar Jakarta. Ada 10 kota Indonesia yang akan menikmati pertunjukan ini. Dan ini akan ditutup di Jakarta, di Indonesia Arena. Untuk informasi lebih lanjut, silakan masuk ke mensrea.id. Emang udah kan? Ini adalah sesuatu yang sempat ramai dibahas di Twitter. Sebenarnya nggak ramai sih. Jadi ada, kalau nggak salah lagi reply tweet, ada seseorang nge-reply tweet gue. Nge-reply konten, kalau nggak salah konten Skakmat. Yang bersama dengan Anies Baswedan rilis, terus ada yang reply, masalah utama demokrasi Indonesia adalah one man one vote. Terus gue perhatiin orangnya ternyata sudah dewasa dan setidaknya dari yang beliau tulis di bio-nya cukup berpendidikan. Dan ini meresahkan. Inilah kenapa Mensrea itu, sekali lagi gue ingetin, itu bukan diniatkan untuk menghajar siapa-siapa selain rakyat Indonesia. Yang butuh dihajar untuk politik kita lebih baik adalah rakyat Indonesia. Memang akan masuk lewat kasus-kasus, persis kayak Siniar Hidup Indonesia Maya ya. Kita masuk dari kasus, dari sesuatu yang viral, habis itu ngomongin sesuatu yang lebih besar. Nah, Mensrea kurang lebih kayak gitu, tapi dalam konteks politik. Nah, ketika Bapak tadi bilang one man one vote adalah masalah demokrasi Indonesia, dan itu dilakukan oleh orang dewasa, kan jadi khawatir. Karena menurut gua, sesat pikirnya jauh banget. Apalagi di bawahnya ada yang bilang, masalahnya adalah suara satu profesor sama dengan satu suara tukang kayu. Habis itu dibilang lagi Mas yang nge-tweet originally, dia bilang, bukan, lebih mirip suara satu profesor sebenarnya suara satu orang gila. Nah, di sini gue mau ngomongin kenapa one man one vote itu bukan masalah demokrasi Indonesia. Tapi gue tahu maksudnya. Bapak itu pengen bilang, masalah demokrasi Indonesia adalah one man one vote. Suara setiap orang sama, termasuk orang-orang yang tidak berpendidikan gitu misalnya ya. Tapi itu kan berarti masalahnya bukan di one man one vote-nya. One man one vote-nya udah sistem yang benar dan adil. Dan juga akan membuat Indonesia lebih adil dan beradab. Kita akan bahas itu nanti. Tapi masalahnya ada di pendidikan. Pendidikan masalahnya, bukan one man one vote-nya. Kalau emang itu yang jadi alasan, dan one man one vote-nya yang kemudian dianggap salah, one man one vote-nya dihilangkan. One person one vote. Tapi kan kalau pendidikannya nggak diselesaikan kan, ya apapun sistem yang kita pakai, orangnya sama ngaconya gitu loh. Jadi bukan one person one vote atau one man one vote yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kesiapan atau kualitas pelaku demokrasinya.
ini dibenerin, baru one person one vote-nya akan bermanfaat. Tapi kalau misalnya lu anggap one person one vote-nya adalah yang salah, ininya hilang, kualitasnya tetap jeblok, gitu loh. Nah, di luar itu, sebenarnya one person one vote itu justru krusial. Dan di video ini gue mau bilang kenapa dia krusial untuk menciptakan adil dan beradab. Karena Bapak itu bilang, sila keempat kita adalah musyawarah untuk mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu memang ngomongin permusyawaratan, bahkan lebih tepatnya ngomongin soal keterwakilan kita bermusyawarah bareng untuk kebaikan kita semua. Yang diomongin tuh DPR, DPRD, DPD, itu yang lagi dibahas tuh. Nah, dia bilang, kalau misalkan masih bisa disogok, nggak bisa musyawarah untuk mufakat. Agak kurang tepat. Karena bahkan yang dimaksud dengan sila keempat, itu kan DPR. DPR pun tidak bermusyawarah. Kapan terakhir kali lu ngelihat sebuah undang-undang diloloskan hasil musyawarah yang mufakat? Nggak ada. Voting semuanya. Sebab itu memang voting. Yang benar, one man one vote itu, atau one person one vote, itu adalah cara yang paling mungkin untuk menciptakan keadilan yang beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena one person one vote lah yang membuat suara satu profesor sama dengan suara satu tukang kayu. Ini tuh bagus. Bapak-bapak yang tadi berdiskusi di Twitter itu membuat seakan-akan tukang kayu nggak boleh punya suara. Dia pengennya semua profesor dong. Suaranya suara profesor orang pintar. Tapi mari coba kita bayangkan apa yang terjadi kalau keputusan-keputusan untuk bangsa Indonesia ditentukan oleh profesor saja. Semuanya profesor. Apa yang terjadi? Hadirlah keputusan-keputusan dan undang-undang yang pro terhadap para profesor. Mungkin ujung-ujungnya lebih banyak laboratorium, lebih banyak anggaran untuk riset. Tapi kan Indonesia isinya bukan cuma para profesor. Indonesia kan isinya juga para tukang kayu. Mungkin mereka butuh untuk dibantu supaya nggak ada lagi pembalakan liar atau bisnis kayunya mereka kemudian dibantu untuk bisa go internasional. Kalau one person one vote itu yang diharapkan adalah semuanya profesor, lalu terus gimana dengan para seniman? Bagaimana dengan orang-orang yang peduli dengan lingkungan? One person one vote itu memastikan semua orang, apapun profesinya, apapun kepeduliannya, bisa punya suara. One person one vote itu memastikan anak skate bahkan bisa punya suara untuk memastikan kota tempat tinggalnya dia punya tempat untuk bermain skate yang proper supaya dia tidak lagi main di mana-mana gitu misalnya ya. One person one vote dibutuhkan untuk keadilan. Untuk keadilan yang beradab bahkan. Jangan sampai one person one vote itu kemudian misalnya militer semuanya. Akhirnya kebijakan dan undang-undang yang dilahirkan adalah untuk yang pro militer. Jangan sampai one person one vote adalah orang-orang yang kaya. Sehingga yang diuntungkan adalah orang kaya. Nggak ada pajak untuk para pengusaha. Orang-orang miskin malah nggak dipikirkan. Nggak ada jaminan sosial untuk mereka. Karena orang-orang kaya ini nggak pernah kepikir gimana rasanya nggak punya uang untuk kesehatan. Ini kan susah. One person one vote itu krusial. One person one vote itu justru mesti dibela. Nah yang kemudian juga jadi kekhawatiran adalah tadi kan sempat bilang yang jadi masalah dengan one person one vote itu adalah suara satu profesor sama dengan suara satu orang gila. Kalau kita ngomongin soal teknis ya, kita ngomongin technicality. Kalau orang sakit jiwa mah nggak bisa untuk memilih, nggak sah. Yang gue khawatirkan adalah orang yang pendapatnya berbeda dengan si profesor dianggap orang gila. Nah ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, ketika kita ngelihat orang dan kita nggak ngerti kenapa dia berpikir seperti itu, kita pikir dia atau kita sebut dia gila. Kita dismissive gitu. Ah, itu orang aneh banget. Gila dia. Padahal yang membuat kita jadi bangsa yang mengagumkan adalah kemampuan kita untuk mencoba menerima berbagai pandangan yang berbeda. Bahwa mungkin pikiran dia gila untuk lu saat ini. Hanya karena lu nggak ngerti di pikiran itu datangnya dari mana. Lu nggak datang dari lingkungan yang serupa.
nggak punya pengalaman hidup yang sama. Omongan dia tuh lu anggap gila. Apaan sih, kok lu gila banget? Nggak gila, ini normal untuk orang-orang seperti gua. Lu nggak ngerti gua, lu sebut gua gila. Ini yang paling mengkhawatirkan. Karena suara-suara orang gila ini seringkali tuh nggak bener-bener gila. Cuman nggak lu pahami aja. Dan kalau lu nggak pahami dan lu anggap gila, mereka jadi nggak punya kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya. Dan karena nggak punya kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya, tertindaslah dia. Itulah kenapa one person one vote itu udah paling benar. Kayak yang tadi gue bilang, letak kesalahannya bukan di one person one vote-nya. Letak kesalahannya adalah di kualitas pelaku demokrasi Indonesia. Itu dirapihin. Kalau lu salahin one person one vote, itu dihilangin, ini nggak berubah. Apapun yang lu taruh sebagai sebuah sistem, ngaco. Ini yang mesti dibenerin. Siapa nih pelaku demokrasi Indonesia? Anda dong. Saya juga rakyat Indonesia. Salah satunya bapak-bapak tadi. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sorry Sila kali ini terlambat karena kalau di Jakarta emang agak susah banget nyari waktu untuk kayak begini-begini. Tapi terima kasih banyak untuk nonton. Seperti biasa, kasih tahu di kolom komentar para member apakah ini perlu dirilis atau tidak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.